Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, anak-anak cerdas, anak-anak hebat kelas 9A MTS Negeri 1 Kota Bengkulu. Tetap semangat, belajar di rumah pasti bisa. Kembali lagi bersama Bapak Pak Yogi dalam materi Bahasa Indonesia. Kali ini Bapak akan mengajar tentang menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. Nah, untuk materi selanjutnya silakan anak-anak perhatikan dan cermati materi berikut ini. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Contoh cover sampul buku fiksi yaitu novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Berikut ini merupakan contoh kutipan isi buku fiksi. Ketahuilah oleh Munur bahwa aku ini sangat cinta kepadamu. Percintaan itu telah lama kusembunyikan dalam hatiku. Sekarang baru kubukakan, karena pada sangkaku rasa itu harus kau ketahui sebelum kita bercerai. Siapa tahu barangkali tak dapat aku kembali lagi, tak dapat kita bertemu pula. Jika tiada kubukakan rahasiaku ini kepadamu, pastilah ia menjadi sebagai duri di dalam daging padaku. Terasa-rasa sebidang waktu. Ini merupakan salah satu contoh kutipan dari buku fiksi yaitu novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun teks fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Unsur intrinsik dalam buku fiksi sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema yaitu pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot yaitu jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri atas tahap perkenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Yang ketiga, amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam cerita. Yang kelima, latar. Latar yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya berlangsung di sebuah daerah pedesaan atau tempat pada malam hari atau waktu dan keadaan yang menyedihkan atau suasana. Yang keenam, tokoh. Tokoh yaitu para pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi protagonis atau tokoh utama dan antagonis, tokoh yang bertentangan dengan protagonis. Pada suatu teks fiksi, tokoh utama yang tidak selalu berwatak baik. Yang ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara pengarang dalam menyajikan cerita, khususnya dengan terkait dengan penggunaan bahasa. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita dari luar cerita itu sendiri. Umumnya unsur ekstrinsik buku fiksi sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, keadilan sosial. Yang keempat, budaya. Yang kelima, politik ketika buku itu ditulis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis majas atau gaya bahasa. Yang pertama, majas metafora. Yang kedua, majas personifikasi. Yang ketiga, majas metonimia. Yang keempat, majas simil. Yang kelima, majas sinestesia. Yang keenam, majas litotes. Yang ketujuh, majas hiperbol. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.